Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B 2022 MI akan mempresentasikan hasil proyek web kami yang berjudul Hijab Insight. Sebelumnya saya akan perkenalan diri dulu. Nama saya Septis Dayana dengan NIM 045. Saya Resi Divana Putri dengan NIM 060. Lalu saya Eva Fitria Novianti Putri dengan NIM 068. Selanjutnya adalah penjelasan grafik atau bahkan analisa dari web kami. Yang pertama terdapat flowchart akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari website Hijab Insight. Yang pertama yaitu mulai, lalu menampilkan penjelasan mengenai website, lalu user dapat memilih fitur yang digunakan, yaitu terdapat 3. Yang pertama ada menampilkan rekomendasi bentuk wajah beserta model hijab yang sesuai. Lalu yang kedua yaitu rekomendasi warna hijab. Dan yang ketiga yaitu bahan hijab. Lalu kemudian apabila rekomendasi cocok maka akan lanjut. Dan apabila tidak maka user dapat memilih kembali fitur yang ingin digunakan dari 3 pilihan fitur. Lalu apabila rekomendasi cocok, maka akan mengalihkan pengguna pada halaman pemilihan toko online, lalu mengalihkan pengguna ke aplikasi toko terkait apabila ingin melakukan pembelian, lalu selesai. Baik, untuk selanjutnya entity relationship diagram. Nah, di sini ada entitas user yang memiliki ID user, nama, email, kata sandi, bentuk wajah, warna kulit, sama keperluan hijab. Nah, user ini bisa mengakses toko online yang terdapat ID toko, nama toko, sama URL. User juga bisa mencari rekomendasi hijab, dan dalam rekomendasi hijab ini ada ID rekomendasi, ID user, ID warna, ID bahan, ID model. Rekomendasi hijab menampilkan model hijab, menampilkan bahan hijab, dan menampilkan warna hijab, di mana dalam model hijab ini ada nama model, ID model, deskripsi, dan harga. Dan pada bahan hijab ini terdapat ID bahan dan nama bahan. Pada warna hijab terdapat ID warna dan nama warna. Selanjutnya adalah bahkan use case. Di sini terdapat user dapat melakukan konsultasi hijab, di mana di konsultasi hijab ini sudah menginclude bentuk wajah dan warna kulit, kemudian informasi penggunaan hijab dari user. Kemudian user juga dapat melihat online store rekomendasi dan dapat melakukan pembelian jika ingin melakukan pembelian. Kemudian user juga dapat melakukan login, registrasi, dan kemudian melakukan validasi data. Kemudian semuanya akan tertuju ke database. Di sini dari database terdapat toko online, dan toko online dapat menampilkan produk sesuai dari rekomendasi yang user inputkan tadi. Selanjutnya, di sini sistem dapat menampilkan hasil dari pilihan user, kemudian dapat memberikan pilihan untuk berbagai kemungkinan bentuk wajah dan warna kulit dari user. Kemudian sistem juga dapat menampilkan rekomendasi, yaitu model, toko online, bahan, dan warna dari hijab. Kemudian di sini terdapat admin.
Admin di sini dapat melakukan login, kemudian dapat mengupdate sistem dan melakukan sistem maintenance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu CDM, di mana terdapat entitas user dengan atribut ID user, uname, email, keperluan hijab, kata sandi, bentuk wajah, dan warna kulit. Lalu memiliki relasi mengakses dengan toko online, yaitu toko online memiliki atribut ID toko, nama, URL. Lalu entitas user memiliki relasi dengan rekomendasi hijab, yaitu mencari, di mana rekomendasi hijab memiliki atribut ID rekomendasi, ID user 1, ID warna 1, ID bahan 1, ID model. Lalu rekomendasi hijab memiliki relasi dengan model hijab, bahan hijab, dan warna hijab, yaitu menampilkan, di mana model hijab memiliki atribut ID model, deskripsi, M nama, harga, dan bahan hijab memiliki atribut ID bahan, B nama, dan yang terakhir yaitu warna hijab memiliki atribut ID warna, W nama. Untuk selanjutnya PDM. Di sini terdapat entitas user yang memiliki atribut ID user, uname, nama, keperluan hijab, kata sandi, bentuk wajah, warna kulit. Kemudian ada entitas toko online yang memiliki atribut ID toko, ID user, nama, URL. Kemudian terdapat entitas rekomendasi hijab yang terdapat atribut ID rekomendasi, ID user 1, ID warna 1, ID bahan 1, ID model 1. Juga terdapat entitas model hijab yang memiliki atribut ID model, ID rekomendasi, deskripsi, nama, harga. Kemudian terdapat juga entitas bahan hijab, terdapat atribut ID bahan, ID rekomendasi, nama, dan terdapat entitas warna hijab yang terdapat atribut ID warna, ID rekomendasi, nama. Nah, pada PDM ini saling memiliki relasi satu sama lain. Selanjutnya adalah penjelasan untuk struktur kode script dan pemrograman dari web kami. Penjelasan yang pertama yaitu folder config, yang dimana terdapat dua file. Yang pertama yaitu file app.php yang digunakan untuk menyambungkan ke database, yaitu database web hijab yang ada di MySQL. Nah, di sini terdapat localhost PHP MyAdmin web hijab yang tadi disambungkan melalui app.php. Selanjutnya, config yang kedua yaitu dbcon PHP yang digunakan untuk menyimpan objek koneksi database. Folder yang kedua yaitu codes, yang dimana terdapat satu file yaitu authentication-code.php, di mana bagian ini yaitu bagian dari script PHP yang menangani logika autentikasi pengguna. Selanjutnya terdapat folder controllers. Di sini terdapat 3 file. File yang pertama untuk autentikasi, apakah login dari user itu dicek admin atau bukan. Jika admin akan menuju ke halaman admin, dan jika bukan akan menuju ke halaman user. Selanjutnya terdapat file login controller. Di sini digunakan untuk mengontrol
login dari user. Apakah sesuai dengan database atau tidak. Jika sesuai, maka akan terdapat notifikasi seperti ini. Selanjutnya, terdapat folder registrasi kontrol. Di sini digunakan untuk mengontrol bagian registrasi yang akan dihubungkan dengan database. Selanjutnya, terdapat folder includes yang di dalamnya ini pada bagian ini adalah source code yang digunakan untuk bagian navbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code pada fitur pilih bahan. Awalnya ada doctype HTML, itu menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Untuk selanjutnya, halaman web ini terdapat judul rekomendasi bahan hijab. Terdapat juga CSS yang bernama CSS Style Divana. Kemudian terdapat kontainer awal yang berisikan pada slide 1 ada kerja. Pada setiap slide terdapat bahan-bahan yang ada dalam fitur tersebut. Nah, pada slide 1 terdapat bahan katun, wool, chiffon, dan polyester. Kemudian pada slide 2 kuliah terdapat bahan ceruti, crinkle, crepe, dan pasmina. Kemudian pada slide 3 ini acara terdapat bahan satin, silk, georgette, dan organza. Kemudian pada slide keempat, santai, itu terdapat bahan katun, jersey, sit, dan rayon. Selanjutnya adalah penjelasan fitur pilih model. Di sini terdapat judul dari halaman yaitu rekomendasi model hijab. Di sini style yang dipakai terdapat 2 file, yaitu yang pertama Diana Style dan yang kedua yaitu Style Yana. Kemudian di sini memakai class card untuk mengelompokkan dari gambar-gambar. Jadi yang gambar pertama ini bentuk square itu cocok untuk model hijab 2, 5, dan 1, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu fitur pilih warna. Pada halaman ini berjudul rekomendasi model hijab dan menggunakan CSS yang bernama file styleva.css. Lalu di sini terdapat section dengan kelas fitur warna. Lalu terdapat penjelasan di mana pilih warna kulit yang sesuai dengan wajah Anda yang terdapat pada heading 3. Lalu pilih rekomendasi warna kulit di bawah ini yang sesuai dengan warna kulit yang Anda butuhkan. Selanjutnya terdapat kelas drop down untuk mengelompokkan gambar-gambar. Yang pertama yaitu gambar fire. Lalu terdapat drop down fire 1 dan seterusnya seperti itu.
Kemudian pada file index pada halaman ini memiliki judul web copy. Pada indeks ini menyambung pada config app.php, kode autentik, script kode, dan include navbar. Selanjutnya pada indeks ini menggunakan style CSS yaitu bernama style Yana. Pada bagian awal yaitu home atau kelas home, di sini terdapat awal yaitu terdapat judul, hijab fashion, dan hijab consultation. Lalu terdapat logo utama. Yang kedua, bagian kedua yaitu about us. Di sini penjelasan lebih lanjut mengenai website Hijabista Insight. Lalu bagian yang ketiga yaitu rekomendasi, di mana terdapat yang tadi yaitu fitur pilih bahan, pilih model, dan juga pilih warna. Selanjutnya pada bagian yang keempat yaitu shop, di mana pada bagian ini kita bisa memilih ingin mencari hijab dengan melalui aplikasi pembelanjaan online yang disitu sudah dihubungkan pada toko hijab. Selanjutnya pada bagian kontak us, selanjutnya pada bagian kontak, di mana pada bagian ini kita bisa mengirim pesan kepada admin apabila ada kendala ataupun apapun yang ingin ditanyakan. Dan pada file index ini menggunakan file JavaScript yang berjudul script Yana. Selanjutnya login, terdapat include config app.php. Kemudian yang kedua ada code authentication kode. Selanjutnya terdapat judul login apps. Kemudian terdapat CSS yang bernama CSS Eva style.css. Kemudian terdapat message untuk mengirimkan notifikasi pesan yang di dalamnya terdapat tag body yang berisikan email dan password. Apabila belum mempunyai akun, maka langsung ke register.php. Selanjutnya adalah file untuk register. Di sini terdapat include yaitu app.php dan autentikasi kode. Di sini memakai style Eva. Kemudian untuk form registernya memakai class card header, dan di dalam class card body-nya user dapat mengisi first name, last name, email, password, dan mengonfirmasi password. Dan jika user sudah memiliki akun, maka dapat menekan login sekarang dan akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya yaitu halaman My Profile. Di sini juga menginclude app.php dan autentikasi controller.
di mana di halaman ini user dapat melihat full name dan email yang telah diregistrasi tadi dan tanggal kapan user melakukan pendaftaran. Kemudian terdapat message, ini untuk menampilkan notifikasi pesan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian sebagai admin, karena tadi yaitu bagian sebagai user. Lalu pada admin ini terdapat folder codes, di mana terdapat file bernama usercode.php. Pada file ini menginclude file app.php yang terdapat pada folder config, dan yang kedua menginclude file user controller pada folder controllers. Pada bagian ini yaitu terdapat logika delete user, lalu terdapat logika update user, dan yang terakhir yaitu logika save user apabila user sudah mengupdate. Selanjutnya ada folder controllers yang berisi user controller. Terdapat public function index, memilih database yang bernama pengguna, kemudian menginsert database user pada database pengguna, yang di dalamnya terdapat ID, first name, last name, email, password, dan role as. Selanjutnya terdapat function edit, memilih dari pengguna untuk mencari user ID untuk diedit. Selanjutnya terdapat public function update untuk menginput data, first name, last name, email, password, dan role as. Update pengguna men-setting first name, last name, email, dan password, dan role as. Selanjutnya terdapat public function delete dari database pengguna untuk mencari user ID untuk diedit. Selanjutnya terdapat folder include. Di sini terdapat file footer digunakan untuk footer bagian bawah web. Di sini terdapat nama dari kelompok kami. Kemudian di sini terdapat file header. File header ini digunakan untuk tempat link dari style sheet dan juga JavaScript. Selanjutnya yaitu navbar. File ini digunakan untuk bagian navbar dari web, di mana terdapat tulisan admin untuk judul halamannya, dan juga terdapat tombol logout untuk melakukan logout. Selanjutnya terdapat file script. Di sini untuk tempat dari file-file JavaScript yang digunakan. Kemudian file sidebar. Di sini untuk bagian samping dari web admin. Di sini terdapat menu view user, digunakan untuk melihat data dari user yang sudah login. Selanjutnya
pada file dbcon. Di sini digunakan untuk menyimpan objek koneksi database. Selanjutnya ada index, include, terdapat config apps.php. Kemudian yang kedua terdapat controllers, authentication controllers.php. Kemudian terdapat new authentication controllers yang menuju ke authenticated admin. Ini halaman utama dari admin panel. Selanjutnya terdapat logout, ada session start dan session destroy yang terdapat header location login.app, kemudian terdapat exit. Selanjutnya pada file user edit, halaman ini digunakan untuk mengedit data dari user yang sudah melakukan login. Di sini menginclude config app.php, kemudian folder controllers, yaitu file authentication controller, kemudian terdapat file user controller, dan juga menginclude header. Sini merupakan logika untuk melakukan pengeditan. Selanjutnya yaitu file user view. Di sini digunakan untuk melihat data user yang sudah melakukan login. Di sini juga menginclude sama seperti user edit tadi. Di sini dapat melihat ID, first name, last name, email, password, dan role as dari user. Selanjutnya adalah demo dari web yang sudah kita buat. Di sini sebelum melakukan register, maka user dapat melakukan register terlebih dahulu dalam tombol ini. Dan ketika user menekan fitur register, maka akan diarahkan ke halaman register. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan pendaftaran. Kemudian user dapat mengsubmit untuk mengirimkan ke database. Di sini kita akan melihat data tadi yang sudah didaftarkan oleh user. Nah, di sini sudah terlihat nama tadi yang sudah didaftarkan. Kemudian saya akan mencoba login menggunakan email yang sudah didaftarkan tadi. Dan menginputkan password sesuai dengan tadi. Kemudian dapat menekan submit. Setelah user melakukan login, di sini terlihat nama depan dan nama belakang yang sudah didaftarkan tadi. Dan di sini terdapat menu My Profile, dan saat dipencet, maka akan menampilkan full name dari nama user dan email, kemudian tanggal dibuatnya akun ini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian terdapat opsi home akan menampilkan tampilan web kami, hijab fashion and hijab consultation. Kemudian terdapat deskripsi, temukan gaya hijab yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristikmu sekarang. Selanjutnya terdapat about us. Jika ditekan, maka akan menampilkan tentang deskripsi singkat mengenai web kami. Di situ juga tertera ucapan selamat datang di Hijabista Insight, dan terdapat deskripsi juga yang menjelaskan web kami ini apa. User dapat membacanya supaya dapat memahami fungsi dari web ini. Untuk selanjutnya terdapat rekomendasi yang di dalamnya terdapat model hijab, warna hijab, bahan hijab. User akan bisa memilih model hijab yang diinginkan, warna hijab, dan bahan hijab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian berikutnya yaitu shop, di mana kita bisa memilih toko online dari favorit kita, yaitu ada Tokopedia, Lazada, Shopee, dan juga Bukalapak. Selanjutnya pada bagian yang terakhir yaitu kontak us. Di sini kita bisa mengirimkan pesan kepada admin tentang apapun itu, tentang kritik maupun saran maupun pertanyaan, bisa mengirimkan pada bagian kontak us ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian fitur utama, yaitu pada bagian rekomendasi, di mana di sini terbagi menjadi 3, yaitu model hijab, warna hijab, dan juga bahan hijab. Pada rekomendasi yang pertama yaitu model hijab. Lalu kita tekan lihat. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk wajah dengan yang sesuai dengan model hijabnya. Ada square, rectangle, oval, lalu heart, dan juga diamond. Lalu fitur yang kedua yaitu warna hijab. Sama, kita juga tekan lihat. Nah, di sini pada fitur pilih warna ini kita bisa melihat 3 warna kulit dengan rekomendasi warna hijab, yaitu yang pertama ada warna kulit fire, lalu natural, dan juga tan. Selanjutnya pada fitur yang ketiga yaitu bahan hijab. Di sini terdapat pilihan bahan hijab yang sesuai dengan acara yang ingin kita kunjungi. Yaitu yang pertama ada acara kerja, yaitu cocok menggunakan bahan hijab katun, wool, chiffon, dan juga polyester. Lalu acara yang kedua yaitu kuliah, bisa menggunakan ceruti, crinkle, crepe, dan pasmina. Dan acara yang lainnya yaitu bisa dilihat di situ contoh pilihan bahan yang sesuai. Selanjutnya pada bagian shop. Nah, di sini kita bisa mencoba salah satu aplikasi online shop
yang sudah terhubung dengan toko hijab. Nah, di sini sudah keluar, lalu bisa mencari toko hijab mana yang sesuai dengan pilihan kita. Lalu kita bisa mencoba pada search. Nah, itu tadi tampilan apabila kita masuk atau login menggunakan email user. Nah, ini yang dilihat oleh user. Kemudian yang dilihat oleh admin, kita coba logout dulu. Di sini saya sudah memasukkan akun admin, dan di sini pada role as saya mengasih role as itu 1, di mana 1 adalah admin. Kita mencoba area ini. Dan ini adalah tampilan dari admin. Kemudian di sini terdapat menu user untuk pemilihan user. Selanjutnya yaitu di sini kita bisa admin bisa melihat user mana saja yang sudah masuk pada website Ijabista Insight ini, dan admin juga bisa mengedit ataupun mendelete user. Nah, kita coba edit pada kelompok 3, kita bisa mengedit kelompok 3 2022. Nah, lalu kita update user. Lalu di situ sudah terlihat updatean kita. Pada first name kita tadi sudah menambahkan (2022). Nah, di situ sudah terlihat. Lalu apabila tidak sesuai, kita bisa admin bisa mendelete salah satu user. Nah, sudah terhapus dengan ada notif user delete successfully. Pada database-nya juga sudah terhapus, sama seperti pada web dengan tampilan admin tadi. Sekian presentasi dan juga penjelasan kami kelompok 3 manajemen informatika kelas B mengenai website Ijabista Insight. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tampilan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.